Tapi kalau ternyata di situ tidak ada dokternya yang melakukan sterilisasi, di situ adalah si mbaknya yang menyuntikkan vaksin adalah si mbaknya, ya si mbaknya siap-siap pasti kena pasal untuk diseret ke pengadilan. Ini berlaku untuk semua rakyat Indonesia ya, khususnya cat lover ya. Karena memang Entok sangat mencintai Pus, mencintai ini. Mereka itu anak-anak aku gitu. Jadi bukan hanya cat ras ya, ataupun beras khusus, semua gitu. Entok cinta semua hewan, baik itu kucing, anjing, apa aja lah piaraan yang memang dicintai seseorang. Entok paham banget karena memang Entok juga mencintai hewan gitu. Jadi ini kasus yang luar biasa ya, luar biasa yang memang harus dapat perhatian khusus dari pemerintah juga kayaknya. Jadi kenapa Entok juga pernah ngalamin mau steril cat aku, anak-anak aku gitu. Jadi ringkas cerita, aku udah sterilkan pria, itu udah ada 4 orang. Jadi terakhir mau sterilkan yang perempuan gitu. Steril pasti beda dong, ya kan, kalau perempuan sama laki-laki. Jadi ringkas cerita, gitu masuk bius masih sedikit gitu. Belum lagi ada pendedelan, karena kalau perempuan kan memang harus ada pendedelan ya, beda dengan laki-laki hanya mengambil telur. Jadi ternyata anak aku yang perempuan ini koma, nggak bernapas gitu. Aku lagi live di telepon, aku seperti kena timpa truk 50 truk gitu. Kaget sekaget-kagetnya, aku merasa bersalah kali. Jadi ringkas cerita, berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan dokter ya, mengasih napas buatan, memompa jantung, aku juga betul-betul memberikan sugesti sama anak aku, akhirnya anak aku itu selamat gitu. Jadi yang perlu Entok kasih informasi di sini ataupun speak up di sini adalah, please deh, jangan ada oknum seperti yang Entok screenshot tadi, foto tadi gitu. Jangan ada ngaku-ngaku dokter gitu. Jadi kalau kamu buka usaha, please deh, jujur, amanah gitu. Kenapa bilang? Kamu bisa dibunuh tiba-tiba loh. Kamu pasti bisa diseret ke penjara kalau kamu ngaku-ngaku dokter gitu. Jadi kalau kamu buka pet shop ataupun buka perawatan hewan gitu, kalau kamu bukan dokter ya jangan ngaku-ngaku dokter. Jadi kalau kamu buka usaha kecantikan ya jangan ngaku-ngaku dokter gitu. Jadi kalau kamu buka usaha kecantikan, kamu hanya tanganin hal-hal yang patut kamu tangani gitu. Jangan mengada-ngada tindakan dokter kamu lakukan. Sama juga seperti pet shop tadi gitu, rumah hewan tadi. Kalau memang kamu tidak dokter, kamu jangan melakukan yang seharusnya dilakukan dokter. Akhirnya fatal kan, seseorang harus kehilangan hewan piaraannya. Itu jadi kayaknya luar biasa. Itu betul-betul kamu bisa terancam pidana, kamu bisa dipenjara gitu. Karena kamu berani gitu melakukan tindakan yang bukan harusnya kamu lakukan gitu. Jadi kalau mau steril itu ya harus sama tenaga medis yang benar-benar dokter. Bukan karena memang pintar, udah biasa menengok dokter melakukan sterilisasi, kamu langsung ikut-ikutan melakukan tersebut, melakukan suntik, melakukan apa, please deh jangan ya. Jadi resiko terburuk kalau kita mau melakukan sterilisasi itu adalah bisa tiba-tiba kehilangan nafas, koma, ataupun denyut nadi berhenti. Itu dari resiko bius itu memang bisa saja terjadi. Tapi itu memang kecil kemungkinan, tapi sangat berpotensi bisa terjadi hal tersebut. Makanya dari situ dokter itu harus benar-benar dokter dan memang harus memperjelaskan terlebih dahulu kepada setiap pasien yang ingin mensterilisasikan pus-pusnya ataupun hewan-hewan kesayangannya gitu. Jadi karena Entok pernah mengalami tersebut gitu, masuk bius untuk sterilisasi anak aku yang perempuan, itu dia koma sampai nggak bernapas hampir setengah jam. Tapi sterilisasi waktu untuk si laki-laki hanya ngambil telur, kuat, apa ada 4 orang set-set aja. Jadi yang paling penting adalah komunikasi, jangan ada miskomunikasi. Jadi harus ada hitam di atas putih, diperjelas gitu. Kok bisa pakai materai bahwa risiko tertinggi adalah hal tersebut bisa terjadi, yaitu pemberhentian denyut nadi dari setiap hewan yang disuntikan obat bius. Walaupun obat biusnya sudah benar gitu. Jadi di sini juga sangat penting. Jadi memang harus
harus dilakukan sama betul-betul dokter, bukan dokter gadungan, bukan orang-orang yang hanya pinter, hanya otodidak atau didak apa gitu, nggak boleh ya. Jadi Entok paham banget si mbaknya, makanya marah kali karena Entok juga pernah pernah mengalami hal tersebut. Jadi setiap kita punya pus itu, kekuatan pus itu berbeda-beda. Aku 4 laki-laki di steril aman-aman aja, tapi gitu masukin si perempuan itu koma sampai hampir 1 jam aku nunggu untuk dia bisa bernapas dengan normal. Jadi please dek ya. Jadi si mbaknya di situ ada rekam jejaknya bahwa si mbaknya melakukan tindakan penyuntikan yang di sini itu kayaknya vaksinasi ya. Vaksinasi itu kayaknya tangan si mbak, tidak boleh dong perawat ataupun terapis ataupun apalah tindakan yang di situ yang bukan medisnya, kayaknya nggak usah deh nyuntik karena memang tindakannya betul-betul memang harus dilakukan sama benar-benar yang dokter. Dan si dokter juga memang kalau memang betul ada dokternya harus siap bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas kematian si pusnya. Tapi kalau ternyata di situ tidak ada dokternya yang melakukan sterilisasi, di situ adalah si mbaknya yang menyuntikkan vaksin adalah si mbaknya, ya si mbaknya siap-siap pasti kena pasal untuk diseret ke pengadilan. Karena memang kita punya usaha harus amanah, jangan pernah ngada-ngada, jangan pernah melakukan tindakan yang bukan harusnya kita lakukan. Itu sangat penting karena bagaimanapun walaupun mereka cat tapi mereka juga makhluk bernyawa, apalagi kita pemiliknya, kita berhak untuk keberatan kalau ada hal-hal yang terjadi sama hewan-hewan kesayangan kita. Jadi ini untuk semua tenaga kesehatan yang berhubungan dengan cat harus hati-hati ya.